Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Angie dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai choice dan matching. Kita akan membahas mengenai 3 hal yang saling berkaitan, yakni prinsip choice dan matching, concurrent schedule, dan matching law. Dalam situasi sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih di antara beberapa alternatif yang sama-sama memberikan reinforcer. Proses memilih beberapa alternatif yang sama-sama mendatangkan reinforcer tersebut disebut dengan choice atau pilihan. Sedangkan proses penilaian untuk menentukan apakah jumlah tingkah laku yang dilakukan terhadap suatu alternatif memiliki proporsi yang sama dengan jumlah reinforcer yang kita peroleh dari alternatif yang dipilih tersebut disebut dengan matching. Choice dan matching terjadi pada concurrent schedule atau jadwal bersamaan. Pada concurrent schedule terdapat 2 atau lebih jadwal independen yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Dan setiap jadwal tersebut akan menawarkan reinforcer-nya tersendiri. Misalkan terdapat 2 jadwal di mana jadwal A menawarkan reinforcer setiap 10 respon, sedangkan jadwal B menawarkan reinforcer setelah rata-rata 20 respon dilakukan. Pada jadwal yang demikian, individu diperbolehkan memilih untuk berespon terhadap salah satu jadwal saja. Dalam jadwal variabel rasio, pilihan akan lebih mudah dilakukan. Namun, pada variabel interval, pemilihan akan lebih sulit dilakukan karena reinforcer tidak diketahui kapan munculnya. Namun, jadwal ini akan menghasilkan tingkah laku yang lebih sistematis. Sebagai contoh, staf telemarketing yang berusaha menghubungi beberapa orang tidak mengetahui mana yang akan mengangkat teleponnya terlebih dahulu. Maka, ia dapat memilih individu manakah yang akan ditelepon atau dihubungi terlebih dahulu. Berdasarkan kasus yang diberikan tersebut, muncullah matching law yang berbunyi proporsi respon atau tingkah laku yang dilakukan untuk suatu jadwal sesuai dengan proporsi reinforcer yang diperoleh dari jadwal tersebut. Perlu diingat, proporsi tingkah laku dengan proporsi reinforcer, bukan jumlah tingkah laku dan jumlah reinforcer. Matching law mampu memprediksi proporsi dari respon yang akan dilakukan pada suatu jadwal berdasarkan proporsi reinforcer yang diperoleh dari jadwal tersebut, karena hubungan antara keduanya bersifat konsisten. Sebagai contoh, jika seekor burung mendapatkan 10% reinforcer pada alternatif A, maka ia akan melakukan 10% responnya pada alternatif tersebut. Jika ia mendapatkan 60% reinforcer dari alternatif B, maka ia akan melakukan 60% responnya pada alternatif tersebut. Berikut adalah rumus dari matching law, di mana proporsi antara jumlah tingkah laku atau respon yang dilakukan pada jadwal A dengan jumlah respon yang dilakukan pada 2 jadwal sebanding dengan proporsi antara jumlah reinforcer yang diterima pada jadwal A dengan jumlah reinforcer yang diterima pada kedua jadwal. Sebagai contoh dari matching law, seorang individu melakukan 2.400 respon terhadap jadwal A dan 1.250 respon terhadap jadwal B. Bila kita masukkan ke dalam rumus, maka proporsi respon atau tingkah laku terhadap jadwal A adalah jumlah respon yang dilakukan pada jadwal A dibagi dengan jumlah respon yang dilakukan pada jadwal A dan jadwal B, yakni 2.400 respon pada jadwal A dibagi dengan 2.400 respon pada jadwal A ditambah 1.250 respon pada jadwal B menjadi 0,66. Dari total respon yang dilakukan selama sesi eksperimen atau pengamatan tersebut, 66% respon diberikan pada jadwal A dan 34% dilakukan pada jadwal B. Kemudian individu tersebut memperoleh 120 reinforcer pada jadwal A dan 60
reinforcer pada jadwal B. Bila kita masukkan ke dalam rumus, maka proporsi reinforcer pada jadwal A adalah jumlah reinforcer yang diterima dari jadwal A dibagi dengan jumlah reinforcer yang diterima pada jadwal A dan jadwal B, yakni 120 reinforcer pada jadwal A dibagi dengan 120 reinforcer pada jadwal A ditambah 60 reinforcer pada jadwal B, menjadi 0,67. Dari total reinforcer yang diterima individu selama sesi eksperimen tersebut, 67% reinforcer diperoleh dari jadwal A dan 33% dari jadwal B. Kesimpulannya, proporsi respon yang dilakukan pada jadwal A sebesar 66% hampir sama dengan proporsi reinforcer yang diperoleh pada jadwal tersebut, yakni 67%. Dan hal tersebut juga berlaku pada jadwal B, dengan proporsi jumlah respon sebesar 34% dan proporsi jumlah reinforcer sebesar 33%. Matching law sering dijumpai dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, saat berbicara dengan suatu kelompok, kita dapat dihadapkan pada pilihan untuk mengobrol dengan siapa. Orang yang memberikan respon lebih positif atau lebih banyak saat kita berbincang dengannya akan cenderung kita pilih untuk berbincang lebih banyak. Namun, tidak selamanya matching law dapat memprediksi tingkah laku yang akan dihasilkan. Hasil yang terjadi bisa saja lebih tinggi, lebih rendah, atau berbeda dari perkiraannya. Namun demikian, pada prinsipnya jumlah tingkah laku yang dihasilkan pada suatu alternatif merupakan fungsi dari jumlah reinforcement yang diperoleh pada alternatif tersebut dan juga pada alternatif yang lainnya. Sekian materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi yang saya sampaikan atau cara mengajar saya, atau ingin mempelajari materi lainnya, terutama di bidang psikologi, silakan follow saya di link berikut ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya, dan terima kasih atas perhatiannya.